Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di X-Season. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Split tahun 2016. Film ini akan menceritakan seorang pria yang mempunyai gangguan mental, di mana dirinya ini mempunyai lebih dari satu kepribadian, atau yang kita kenal sebagai seseorang berkepribadian ganda. Bukan main, pria ini mempunyai 23 kepribadian. Oke, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film diawali memperlihatkan seorang wanita bernama Casey di sebuah pesta ulang tahun teman sekelasnya bernama Claire. Casey sepertinya adalah seorang anak lulusan broken home karena dia ini sering bertingkah di sekolah dan sering mendapat hukuman. Claire sengaja mengundang Casey karena dia merasa kasihan, sebab dia ini jarang bersosial dengan orang di sekitarnya. Saat akan pulang, mobil paman Casey mengalami mogok. Ayah Claire berempati ingin mengantarnya pulang sekaligus mengantar teman bestinya Claire bernama Marcia. Saat ayahnya sedang meletakkan barang, dia didatangi oleh seseorang yang tiba-tiba menyemprotkan bius yang membuatnya pingsan. Kejadian tersebut sangat tenang sampai mereka bertiga di dalam mobil tak menyadari akan hal tersebut. Orang itu langsung masuk ke dalam mobil dengan santainya dan membersihkan sampah-sampah di mobil itu. Sampai-sampai Claire menganggap orang tersebut salah masuk mobil. Orang tersebut langsung menyemprotkan bius juga pada mereka. Tapi orang tersebut tidak membius Casey karena Casey terlihat pendiam dan tidak banyak tingkah. Tetapi di sini Casey mencoba untuk kabur dengan membuka pintunya dengan perlahan-lahan. Namun ternyata pintu itu telah terkunci sejak awal. Casey pun ketahuan dan orang itu pun langsung membiusnya juga. Saat tersadar, mereka bertiga telah berada di sebuah ruangan tertutup tanpa diikat. Mereka sangat panik karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang itu datang dan memperhatikan mereka sejenak. Lalu dia mengajak Marcia untuk ikut dengannya. Claire mencoba menyelamatkannya dan Casey menyuruhnya untuk kencing di celana. Tak lama orang itu pun keluar. Dia terlihat sangat kesal dan jijik karena ada bekas pipis di tangannya. Saya kira Marcia ini akan diperkaos. Ternyata di dalam sana Marcia hanya dipaksa untuk menari tanpa busana. Claire membuat rencana bahwa mereka harus melawan orang itu. Mereka berdua bertugas memancingnya dan dia akan menyerangnya karena Claire pernah ikut karate. Casey beranggapan orang itu sangat kuat saat dia melihatnya menarik Marcia. Sepertinya satu pukulannya saja bisa membuat mereka pingsan. Dia tak mau melakukannya dan merasa bodoh amat dengan Claire yang bisa karate. Karena mereka menganggap hal ini sepele. Sebab tak semua yang direncanakan mudah untuk dilakukan apalagi dalam kondisi seperti ini. Sampai Claire pun heran dengan pemikirannya karena bagaimana cara mereka keluar kalau bukan dengan menyerangnya. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang wanita tua bernama Karen Fletcher, di mana dia ini adalah seorang dokter yang menangani pasien yang memiliki gangguan kepribadian ganda. Dia telah memiliki lebih dari 600 pasien dan salah satu pasiennya adalah orang tadi yang ternyata mengidap gangguan tersebut. Dia selalu datang ke tempat Dr. Fletcher setiap minggu untuk berkunjung, berkonsultasi dan bercerita tentang apa yang dilakukannya. Sebab Dr. Fletcher ini adalah satu-satunya orang yang sangat memahami mereka yang memiliki gangguan tersebut dan benar-benar menganggap kepribadian tersebut sebagai individu yang berbeda. Walaupun kepribadian mereka lebih dari satu, Dr. Fletcher sangat tahu sedang dengan siapa dia berbicara. Hanya dengan melihat dari tingkah laku, cara berbicara, dan kebiasaan kepribadian tersebut. Orang tersebut memiliki identitas asli bernama Kevin. Dia adalah pasien yang sudah lama ditangani Dr. Fletcher. Dia telah meneliti bahwa Kevin ini memiliki cukup banyak kepribadian, yakni 23 identitas. Dan saat ini dia bernama Barry, seorang pria kemayu lemah gemulai yang sangat suka membuat desain model pakaian. Dr. Fletcher sangat menghargai dan mengapresiasi pekerjaan yang mereka buat. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang membuat mereka senang padanya. Dari gerak-geriknya yang selalu merapikan barang-barang yang terlihat berantakan di sana, Fletcher mulai sadar kalau dia ini bukanlah Barry. Karena identitas yang memiliki kebiasaan seperti itu seharusnya bernama Dennis, karena Dennis adalah kepribadian yang juga mengidap OCD, di mana dirinya ini sangat tidak tahan dan terganggu melihat sesuatu yang berantakan, jorok, kotor, dan rusak. Jadi kita tahu saat di awal film yang menculik mereka bertiga adalah Dennis dengan ciri-ciri OCD dan selalu mengenakan pakaian formal dan rapi. Sedangkan Barry, dia selalu memakai pakaian yang tidak ketat dan selalu memakai penutup kepala. Di sini Dennis sedang menyamar menjadi Barry. Dia tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah Dennis karena sebelum kedatangannya, Fletcher mendapatkan pesan dari Barry bahwa dia sangat membutuhkannya dan ini sangat darurat. Jadi, kedatangan Dennis ini ingin menghilangkan kecurigaan Fletcher atas pesan yang dikirim Barry, karena Barry ingin melaporkan tindakan kejahatan yang telah dia lakukan.
Ya walaupun begitu, Fletcher masih yakin bahwa Dennis sedang menyembunyikan sesuatu. Saat itu mereka sedang melihat di sela-sela pintu. Dennis sedang berbicara dengan orang lain bahwa dia telah menculik seseorang untuk dijadikan makanan. Tanpa berpikir panjang, Claire langsung berteriak untuk meminta pertolongan dengan orang tersebut. Orang itu langsung datang membuka pintunya walaupun Dennis melarangnya. Saat dibuka, ternyata itu adalah orang tadi yang hanya berganti pakaian. Mereka sangat heran, ternyata dari tadi orang ini hanya mengobrol dengan dirinya sendiri. Udah gila ini orang. Di sini dia mengaku bahwa dia bernama Patricia. Jadi kepribadian ini memanglah identitas seorang perempuan tulen tapi berbatang. Enggak, emang benar kok dia ini perempuan. Di sini dia menenangkan mereka bahwa jangan khawatir. Saya sudah berbicara dengan Dennis agar jangan mengganggu mereka lagi. Karena tugas Dennis itu hanya menjaga mereka saja. Tak lama Dennis pun masuk. Dia sangat tak tahan melihat sedikit kotoran di lantai toilet itu. Dia menyuruh mereka untuk segera membersihkannya. Dennis memberitahu bahwa dia sebenarnya diperintahkan untuk menculik mereka karena mereka adalah makanan keramat. Fletcher memiliki beberapa teman yang kurang sependapat dengan keyakinannya. Mereka terus memberitahu bahwa kepribadian ganda itu tidaklah nyata, melainkan hanya gangguan perubahan emosi yang muncul akibat dari trauma di masa lalu. Namun, Fletcher tetap pada pendiriannya. Saat di acara seminar, dia memberitahu bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian ganda ini mampu mengubah senyawa kimia di tubuhnya dengan pemikirannya, yang memicu perubahan mekanisme di tubuhnya. Dr. Fletcher bahkan memiliki pasien yang buta. Namun dia memiliki kepribadian yang memperoleh penglihatan. Ada juga kepribadian yang kebal dengan sengatan lebah. Dan ada juga yang memiliki kekuatan otot setara dengan atlet angkat besi. Bahkan seekor anjing pun dapat mengenali tuannya. Terkadang kedua kepribadian dapat muncul secara bersamaan di mana tangan kanan dan kirinya bisa menulis dan menggambar dengan konsep yang berbeda. Setiap kepribadian mempunyai IQ, pengalaman, dan kekuatan fisik yang berbeda-beda. Apakah mereka yang mengalami penderitaan di masa lalunya ini telah membuka potensi otak mereka? Dan apakah ini akan menjadi pintu bagi mereka untuk menjelajahi dunia supranatural? Saat malam itu, dia memperkenalkan diri kepada mereka bahwa dia sekarang bernama Hedwig. Dia adalah seorang bocil berumur 9 tahun, di mana kepribadian yang lainnya sedang tertidur. Mereka menyebut alam sadar Kevin sebagai cahaya. Jadi Hedwig telah mencuri cahaya ini dari Dennis. Mereka yang berjumlah 23 identitas tersebut menamai mereka Horde atau sekawanan. Hedwig memberitahu mereka tentang sesuatu yang akan datang untuk mereka, tapi dia tak mau memberitahunya siapa. Setelah tahu bahwa Hedwig adalah bocil 9 tahun, Cassie mulai merayunya untuk menolong mereka keluar. Tetapi Hedwig tak mau karena dia takut nanti Dennis akan marah. Cassie mencoba memanipulasi Hedwig dan menakutinya bahwa sebenarnya saat Hedwig tak ada, Dennis dan Patricia berencana akan memberikan Hedwig padanya. Hedwig tak percaya karena Tuan Dennis pernah berkata bahwa orang tersebut menginginkan dua gadis itu. Hal itu membuat Hedwig menangis dan dia ingin pergi dulu sebentar membuang ingus. Dia melarang mereka jangan kabur karena takut orang yang bekerja di sini tahu kalau mereka tinggal di sini. Cassie menduga sepertinya tempat ini masih baru. Mereka pun mencari sela-sela yang mungkin bisa mereka bobol. Claire menemukan ventilasi udara yang dilapisi triplek. Dia menyuruh mereka berdua untuk menahan pintunya dan dia akan pergi ke atas. Hedwig pun datang. Dia tak mampu membuka pintu tersebut. Dia sangat takut mendapat masalah atas apa yang mereka lakukan. Hedwig pun pergi dan memberikan cahaya tersebut kepada Dennis. Claire langsung melewati ventilasi dan sepertinya mereka sedang berada di ruang bawah tanah. Claire tak tahu harus pergi kemana. Dan dia bersembunyi di loker karena Dennis sedang mengejarnya. Dia pikir dia telah lolos, ternyata tidak. Dennis tak mau menyakitinya dan menyuruhnya keluar. Dennis tak tahan melihat bajunya yang kotor dan menyuruh Claire untuk melepaskannya. Claire dihukum dikurung di tempat yang berbeda. Dennis pun menutup ventilasi itu dan juga menyuruh mereka melepaskan pakaiannya karena telah kotor akibat debu. Keesokannya Dennis kembali lagi mendatangi Fletcher dengan menyamar menjadi Barry karena salah satu dari sekawanan mereka kembali mengirim pesan yang sama seperti sebelumnya kepada Fletcher. Sekeras apapun Dennis berusaha menyembunyikan OCD-nya, terlihat dari mukanya yang tertekan karena terpaksa mengotori bajunya dengan permen coklat. Fletcher tak akan tertipu. Dia tak tahu apa yang sedang direncanakan Dennis. Pagi itu Patricia memberikan mereka makanan. Patricia sangat memperlakukan mereka dengan baik dan mengajak mereka makan di dapur saja selayaknya manusia. Di kesempatan kali ini Marcia mengajak Cassie untuk menyerangnya dan kabur bersama. Tetapi Cassie memperingatkannya bahwa jangan lakukan itu.
Casey menghalanginya, tetapi Patricia marah dan menyuruh Casey untuk kembali ke kamarnya. Usaha Marcia sangat sia-sia karena dia tak bisa kemana-mana sebab masih banyak pintu yang terkunci di sana. Dia pun dihukum dikunci di tempat yang berbeda, tepat di sebelah ruang Claire. Saat terbangun, Hedwig telah berada di sampingnya. Hedwig tahu bahwa Casey telah membohonginya. Hedwig memberitahu, sebenarnya mereka semua berada di kursi. Dan Barry adalah pemimpin mereka, dan dialah yang memutuskan siapa yang akan berdiri di cahaya atau alam sadar Kevin. Namun, Barry telah kehilangan kekuasaannya akibat Hedwig, karena Hedwig mempunyai kekuatan istimewa, yaitu bisa mengambil cahaya kapan saja yang dia mau. Dan dia telah membuat Barry terus duduk di kursinya. Dennis dan Patricia percaya dengan kekuatan monster yang mereka sebut The Beast. Karena hal ini sepertinya Dennis dan Patricia memanfaatkan Hedwig. Hedwig memberitahunya bahwa dia sangat suka ngedance dengan alat pemutar musik di sebelah jendela di kamarnya. Mendengar adanya jendela, sepertinya ini adalah harapan Casey untuk kabur. Dia merayu Hedwig untuk mengajak ke kamarnya untuk melihatnya ngedance. Hedwig tak mau, pasti Casey akan menipunya lagi. Casey terus merayunya, walaupun dia tak nyambung apa yang dibicarakan Casey. Dia berjanji akan mengajak ke kamarnya, tapi dia harus pergi dulu karena Dennis ingin bertemu dengan Fletcher. Sebab saat mereka sedang tertidur, salah satu sekawanan mengambil cahaya dan melaporkan mereka pada Fletcher. Dennis pun datang berkedok Barry untuk yang ketiga kalinya. Tapi Fletcher tetap tahu kalau dia ini Dennis. Fletcher tahu kelemahan mereka. Jika dengan menyebut nama lengkap Kevin, maka mereka akan menjadi kacau dan bisa saling berebutan cahaya. Dennis pun menyerah dan mengakuinya. Mereka telah mengejek Dennis dan Patricia tak sempurna. Hal tersebut tak layak bagi mereka berdua. Jadi mereka berdua mengambil kepemimpinan. Hanya merekalah yang bisa melindungi Kevin. Mereka memberitahu kepada sekawanan mengenai kedatangan monster The Beast. Dari pesan yang dia terima, menurut Fletcher monster yang mereka sebut itu adalah hayalan mereka dan bukanlah identitas yang ke-24. Karena pada dasarnya mereka tak bertemu dengannya. Ayah Kevin meninggalkan kepribadian tersebut di kereta. Dan bagaimana mungkin identitas tersebut bisa merayap seperti cicak di dinding dan kulit sekeras badak. Saat malam itu, sesuai janjinya, Hedwig mengajak Casey ke kamarnya. Dia menghidupkan musik dan ngedance brutal. Casey heran karena Hedwig sempat bercerita bahwa pemutar musiknya berada di sebelah jendela. Hedwig memberitahunya bahwa gambar ini adalah jendela yang bisa dibuka dan ditutup. Hedwig baru sadar, ternyata Casey ingin kabur melalui jendela. Casey memohon kepada Hedwig untuk membantunya keluar, tetapi Hedwig tak mau karena setelah The Beast datang, Dennis dan Patricia akan sangat menghargai dan menghormati Hedwig. Casey memohon maaf dan dia ingin tetap di sini melihat hal-hal keren di kamar Hedwig. Hedwig pun menunjukkannya walkie-talkie yang dia curi dari Dennis tanpa ketahuan. Hal tersebut sangat keren baginya. Hedwig melarang jangan mengaktifkannya, tetapi Casey mengaktifkannya dan memberitahu bahwa mereka diculik dan akan dibunuh. Namun sayangnya orang tersebut tak memberi respon yang bagus, menganggap ini adalah sebuah candaan. Patricia pun datang dan mengambil walkie tersebut dan kembali membawanya ke kamar. Patricia akan berganti dengan Dennis. Dennis menjelaskan bahwa malam ini adalah malam keramat. The Beast adalah makhluk berakal yang merupakan evolusi tertinggi dari manusia. Kedatangannya menandakan bahwa era manusia biasa sudah berakhir. Saat itu Fletcher mendapat banyak pesan darurat dari Barry. Dia segera bergegas menemui mereka dan kebetulan Dennis sedang keluar. Fletcher mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka karena Fletcher telah menganggap mereka sebagai keluarganya. Dennis memberitahunya bahwa sebenarnya dia pernah bertemu dengan sang monster The Beast dan itu nyata. Sekarang dia akan pergi menemuinya. Fletcher tak percaya karena baginya manusia itu pasti ada batasannya dalam perubahan. Fletcher tahu bahwa monster itu ingin memakan anak-anak yang kotor. Tak tahu apa maksud dari anak yang kotor, Fletcher akan segera pulang. Dia sangat tertarik dengan filosofi monster yang diceritakan Dennis dan akan melakukan pertemuan khusus untuknya besok. Fletcher menyempal kain di pintu agar tak terkunci. Dia beralasan ingin ke toilet terlebih dahulu. Tetapi tidak, Fletcher mengecek ruangan di sana dan menemukan seorang wanita di sana. Ini adalah kesalahan besar dan sebuah tindakan kejahatan. Fletcher tak bisa membiarkan Dennis menyekap mereka. Dennis pun langsung membiusnya dan meletakkannya di ruang tengah. Dennis segera bergegas pergi ke stasiun untuk menjemput identitas yang ke-24, yaitu sang monster The Beast. Mengetahui ada orang yang datang, Claire dan Marcia mencoba untuk berusaha keluar dan menemukan sebuah gantungan baju yang mungkin bisa membuka pintu. Sedangkan Casey, dia mencoba membobol pintu tersebut dengan paku yang dia temukan.
Fletcher mencoba tersadar walaupun dirinya sangat pusing dan sulit digerakkan. Dia mencoba menulis sesuatu di kertas. Casey berhasil keluar, namun masih ada pintu yang tertutup rapat. Dia membuka komputer milik mereka, tapi tak bisa terhubung ke internet. Kalian lihat, di sana ada 23 shortcut beserta nama-nama identitas yang mendiami tubuh Kevin. Setiap shortcut terdapat video dari masing-masing identitas. Casey memutar beberapa video. Terlihat Jade adalah seorang wanita yang mengidap diabetes dan mengharuskannya menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Orwell adalah seorang pria yang menyukai sejarah. Terlihat Dennis membuka bajunya di dalam kereta. Dia pun terlihat bertransformasi dan berlari keluar. Melihat reaksi anjingnya, polisi itu menyangkal yang dilihatnya adalah hewan buas. Monster itu telah sampai di rumahnya. Saat Fletcher menusuk kulitnya, pisau itu pun hancur. Dia memeluk Fletcher dengan erat, membuatnya kesulitan bernafas dan membuat tulang-tulangnya remuk. Dan terlihat Barry bercerita bahwa dia memiliki firasat buruk terhadap Dennis dan Patricia. Entah apa yang akan mereka lakukan. Barry akan segera pergi. Casey melihat bahwa Barry mengambil kunci di balik pakaian. Ternyata kunci itu memang benar ada dan dia berhasil keluar. Betapa terkejutnya Marcia telah terbunuh dan Claire sedang dimakan. Casey langsung mengurungnya di dalam. Dia kesulitan membuka pintu karena kuncinya terlalu banyak. Dia menemukan secari kertas bertuliskan sebut namanya Kevin Wendell Crumb. Saat itu monster itu datang. Casey langsung menyebut nama lengkap Kevin beberapa kali, membuat monster itu mengalami gangguan, yang membuatnya teringat masa lalu. Ternyata saat Kevin kecil, dia mempunyai ibu yang sangat pemarah hanya karena kesalahan kecil. Ibunya selalu memarahinya dengan selalu berteriak menyebut nama lengkap Kevin. Kevin Wendell Crumb, you made a mess! Hal tersebut menjadikan trauma terbesar dalam hidup Kevin. Kevin pun tersadar. Ternyata dia telah tertidur selama 2 tahun lamanya. Dia tak tahu apa-apa sama sekali. Melihat pembunuhan yang telah dia lakukan, dia menyuruh Casey untuk segera membunuhnya. Kevin memberitahu senapan yang dia sembunyikan. Tiba-tiba mereka semua menjadi kacau. Mereka semua saling berebutan cahaya, mulai dari Jade, Orwell, Barry yang ingin menggagalkan niat Casey. Hedwig langsung mengambil alih dan Casey langsung segera mencari senapan tersebut. Saat Patricia muncul, Casey mencoba menyebut nama lengkap Kevin. Namun itu tak bisa lagi dilakukan karena mereka telah menidurkan Kevin sangat jauh dari mereka. Ini adalah awal permulaan. Monster ini akan membunuh lebih banyak lagi gadis yang kotor. Patricia segera bertransform menjadi The Beast. Casey langsung pergi mencari peluru yang disembunyikan Kevin. Dia terus berlari dan tak ada jalan keluar. Terpaksa dia harus menghadapi monster itu. The Beast berkata bahwa mereka telah berjaya dan tak akan takut lagi. Orang yang kotor adalah orang yang tak pernah mengalami penderitaan, baik fisik dan kehormatan. Tak ada tempat di dunia ini bagi mereka. Casey langsung masuk ke dalam kurungan untuk melindungi dirinya. Terlihat senapan yang dilancarkan Casey tak mampu menembus tubuhnya. Monster itu sangat kuat sampai membengkokkan besi itu. Namun setelah dilihat, ternyata di sekujur tubuh Casey banyak sekali bekas-bekas luka. Bergembiralah, dia tak akan membunuh Casey karena dia berbeda dari yang lainnya. Melihat bekas luka tersebut menandakan Casey murni karena telah mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang artinya Casey tidak kotor. Dia pun pergi meninggalkan Casey di sana. Kita pun diperlihatkan bahwa dahulu sewaktu kecil, Casey hanya tinggal bersama ayah dan pamannya saja. Mereka sangat senang berburu hewan di hutan, terutama berburu rusa. Namun suatu ketika di saat ayahnya tertidur, pamannya ini sering mengajak Casey untuk bermain menjadi hewan-hewanan di hutan. Namun menyuruh Casey untuk telanjang karena hewan tidak memakai baju. Tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya pamannya ini telah melakukan tindakan pelecehan terhadap dirinya. Sehingga dia ingin menembak pamannya ini layaknya seperti hewan. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal karena mengalami serangan jantung. Sekarang dia dirawat dan tinggal berdua dengan pamannya saja. Dan saat itu, dirinya mendapati perlakuan yang tidak baik dari pamannya. Luka di sekujur tubuhnya adalah akibat karena dia melawan pamannya sendiri. Seseorang yang bekerja di tempat tersebut tak sengaja bertemu dengan Casey. Dia sangat bingung kenapa dia bisa berada di sini. Dia pun membawanya keluar. Ternyata mereka selama ini berada di bawah tanah di tempat penangkaran kebun binatang. Polisi pun datang mengevakuasi tempat tersebut. Terlihat banyak sekali gambar, pakaian, mainan, dan bahkan gosok gigi yang sangat banyak, seolah-olah banyak sekali orang yang tinggal di sini. Berita sangat cepat tersebar mengenai kejadian tersebut.
bahwa Kevin yang mengidap gangguan kepribadian ganda menjadi tersangka pembunuhan. Entah apakah dia masih hidup karena telah menerima 2 kali tembakan senapan di tubuhnya. Menurut laporan, salah satu kepribadiannya adalah campuran manusia dengan beragam hewan di kebun binatang tersebut. Terlihat di sebuah rumah di gang kumuh, ternyata mereka telah bersembunyi di sini. Baik Dennis, Patricia, dan Hedwig sangat senang akan kehadiran The Beast sang monster. Mereka akan mempercayakan padanya untuk melindungi mereka. Dan dia akan menunjukkan pada dunia betapa kuatnya mereka, dan film pun selesai. Oke semuanya, cukup sampai di sini saja alur ceritanya. Jadi intinya film ini menceritakan seorang pria bernama Kevin yang mempunyai gangguan kepribadian ganda. Gangguan tersebut diakibatkan karena traumanya di masa lalu. Kevin adalah orang yang lemah baik fisik maupun mental. Munculnya kepribadian ini mewakili Kevin untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dennis dan Patricia memberitahu sekawanan mengenai monster The Beast ini. Namun mereka menolaknya karena ini merupakan identitas yang sangat mengerikan. Mereka tetap bersikeras dan memanfaatkan Hedwig untuk melancarkan rencananya karena mereka yakin monster The Beast akan melindungi mereka semua termasuk Kevin. Karena pada dasarnya mereka semua ini tak mau kalau Kevin ini mati. Mengenai penculikan yang dilakukan Dennis dan Patricia adalah tahap awal upaya untuk memancing monster The Beast. Karena The Beast adalah bentuk evolusi tertinggi dari manusia. Dia sangat ingin membunuh orang kotor, yaitu orang yang tidak pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dia melepaskan orang murni seperti Casey bukan berarti dia tak mau atau tak bisa membunuhnya. Tetapi dia lebih menghormati orang murni karena baginya orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya adalah orang yang paling berevolusi. Terima kasih semuanya karena telah menonton sampai habis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa next, sampai bertemu lagi.